Jadi sehari makan, sehari enggak gitu. Selang-seling. Boleh. Bukan, dia pasti lucu, apalagi kakaknya. Adanya aja lucu banget. Gak mungkin dong, gak mungkin. Adanya bilang ngefans banget. Terima kasih banyak atas perjuangannya, waktunya, mau direpotin segitu banyak sama gue. Terima kasih banget dan gue minta maaf. Tapi bintang tamu yang harus di roasting misalnya Pak Luhut gitu, lu akan menerima tawaran itu gak? Terima. Tapi pasti kalau misalnya kayak gitu kan akan melewati yang namanya star syndrome ya. Pasti ada lah melewati, ada yang sedikit cuma numpang lewat doang, ada yang betah di situ gitu kan. Lu pernah mengalami hal itu nggak? Gue pernah bang. Pernah. Dulu dia yang star, gue yang sindrom. Ngaku-ngaku aja. Tapi ada saingan baru loh kamu, Viko. Apa Kiki tuh? Saputri. Oh iya ya. Oh, Queen of Roasting loh dia. Yeah. Ngerasa tersaingi nggak? Enggak lah, kan di stand up industrinya nggak senggol-senggolan gitu, kayak saling support aja gitu, karena toh kalau ada yang susah yang lain bantu gitu. Terus jadi kayak ngerasa tersaingi juga enggak, maksudnya saya juga nggak ngeklaim gelar itu gitu. Menurut saya banyak juga yang roasting jago-jago gitu, kayak ada Ridwan Remin, ada Rigen gitu. Jadi makin banyak pelakunya, makin bagus industrinya menurut saya sih gitu sih. Orang jadi makin mau nonton ya, mungkin ya. Jadi Industrinya makin banyak lah ya. ada yang pengen kamu roasting nggak sih? Gofar mungkin atau siapa public figure kamu pengen roast? Dia pernah Gofar banyak. Dia pernah roasting gue lewat lagu. Iya kita lihat lagunya nih. benar. Coba mana lagunya. Oh my god. Nih. Gue pikir mendewakan gitu kan. Ini. Tapi tak ada Pitch controlnya bagus kan. Iya. Merdu banget. sebenci saya pada nama Gofar Hilman. Itu sempat menduduki 10 tangga lagu di Spotify seluruh benua. Iya. Hampir dapat Billboard Awards loh. Betul, Billboard betul. Music Awards gila. Iya. Itu apa sih? 1 sampai 9 dia, 10 Taylor Swift. Jadi 9 ya. 9 chart. 1 sampai 9. Itu ceritanya apa? Kenapa kamu sebel banget sama Gofar apa gimana sih? Bukan, waktu itu tuh saya lagi suka-sukanya sama Danila. Terus si Gofar bikin konten mulu sama Danila, terus saya cemburu. Kamu tahu nggak sih hari ini ada Gofar? Enggak tahu. Nggak tahu. Oh, sengaja. Gara-gara kamu waktu itu bikin lagu Gofar. Boleh nggak sih ngomong kata itu di sini? Apa? Gofar. Iya bener. Boleh kan YouTube lu. Oh iya. Boleh. Itu gue tau ngakak. Wah. Kalau misalnya ada tawaran nih ya, misalnya sebuah acara gede, duitnya bagus banget. Tapi bintang tamu yang harus di roasting misalnya Pak Luhut gitu. Lu akan menerima tawaran itu gak? Terima Terima ya? ya, karena Pak Ada Luhutnya respect. juga berarti emang udah welcome, Ya. emang udah Iya. siap. Tapi belum tahu welcome apa enggak. Oh. Pak Luhutnya nggak tahu bakal di roasting. Enggak tahu. Jadi kayak pengen bincang-bincang kayak gini gitu. Bentrok. Jadwalnya bentrok. Jadwal bentrok. Langsung mikir. Iya. Aduh. Kalau nggak bentrok alasan COVID. The best excuse ya sekarang ya. The best excuse banget. Coba Rispa, aku pengen tahu deh, kan sekarang nih banyak komika-komika baru kali yang muda-muda ya, yang mulainya baru banget nih mungkin pas pandemi. Ada bedanya nggak dari awal kamu mulai sama sekarang? Ada banget jelas. Apa? Komik sekarang ini kan banyak banget. Awal kita memulai itu kita ya pengen stand up gitu. Sekarang orang mulai pengen main film, pengen masuk TV, pengen Oke. itu. Jadi tujuan awalnya dia stand up tuh udah langsung pengen jadi artis gitu. Dulu kita kan nggak ada kepikiran. Bonus aja. Iya, nggak kepikiran stand up tuh bisa, karena belum ada contohnya gitu. Stand up bisa di film, di TV, bisa di mana-mana gitu. Kalau sekarang kan udah terlalu banyak stand up komedian yang nyebar di industri ini, udah kemana-mana gitu. Jadi orang yang baru terjun ke stand up tujuannya ya
mau jadi artis gitu. Jadi kadang malah jadi gimana ya? Nggak tulus mau stand up gitu. Jadinya malah susah sebenarnya. Iya. Jadi pakai batu loncatan aja, tapi mungkin nggak kayak kamu emang pure emang mau ngelawak doang. Tapi Iya. senang juga ditawarin film kan? Iya, senang juga main film. Enggak. Ya maksudnya tujuan awal kita ya emang Stand up karena aja. cinta sama kesenian ini, karena suka nongkrong gitu. Ternyata stand upnya makin besar ya ngikut gitu. Jadi malah jadi jarang stand up. Kalau Viko gimana? Iya, kalau saya sih menurut saya supaya industrinya tetap jalan emang tetap butuh regenerasi kan. Jadi kalau ngelihat banyak yang jadi terjun ke dunia stand up, balik ke tadi, maksudnya semakin banyak pelakunya semakin kokoh industrinya sih. Jadi saya senang-senang aja ngelihat regenerasi anak-anak yang mau belajar stand up gitu. Jadi dia akan meneruskan tongkat estafet apa yang sudah dimulai sama senior-senior gitu. Oke. Tapi pasti kalau misalnya kayak gitu kan akan melewati yang namanya star syndrome ya. Pasti ada lah melewati. Ada yang sedikit cuma numpang lewat doang, ada yang betah di situ gitu kan. Lu pernah mengalami hal itu nggak? Gue pernah bang. Pernah. Dulu dia yang star, gue yang sindrom. Enggak, jadi gue kan sama-sama kompetisi. Gue minggu pertama yang keluar tereliminasi Uus, minggu kedua gue. Nah gue kan keluar awal-awal tuh, udah lah orang nggak tahu lah, dia juara kedua gitu. Ya ampun, Piko, semua mau Piko, gue sampai dipanggil lah nggak tahu nama gue Rispo. Abangnya Piko ya gitu. Aduh, kata gue. Ya, gara-gara dia star gue dapet sindrom. Yang sindrom dia. Tapi sekarang gitu ya, stand up comedian, komika semua udah punya YouTube ya, acara-acara YouTube. Sebenarnya kalian energi atau thrillnya lebih suka yang di panggung live atau lebih suka yang podcast gitu, ngobrol sama orang gitu? Kalau gue semuanya suka, gue nggak ada. Stand up pun gue suka, tapi gue kayak ngobrol gitu, podcast suka juga gitu. Jadi emang dasarnya yang penting ngehibur aja gitu. Apa aja. Tapi kan pasti beda thrillnya. Kalau live audience mungkin kan ada dapat energinya gitu, enggak? Bahkan sekarang malah yang bikin gue seneng tuh sebenarnya film gue. Main film ya gitu. Secara kerjaan gue happy banget di film gitu. Cuman kadang mau diambil film secara matematikanya nggak masuk sama kerjaan yang reguler. Iya, tapi gue kalau udah di lokasi syuting itu gue jarang ngerasa capek gue. Oh, ambience seru. Iya, kalau udah film memang karena seneng aja ngerjainnya gitu. Cuman sekarang nih beberapa tawaran gitu jadi nggak bisa keambil karena ada beberapa reguler kayak di YouTube gue ada reguleran apa kan, kalau film 15-20 hari gitu. Pengen sih main film lagi, cuman kalau yang ini ditinggalin juga di rumah gimana? Tanggung jawab ya. Tapi kalau misalnya film komedi kan biasa banget ya, lu merasa tertantang atau pengen gak sih yang gue pengennya dapat main berdua nih ya, yang perannya tuh serius banget. Nah itu yang pengen tuh gue juga, cita-cita juga. Yang pengen jadi penjahat gitu. Pengen ini drama gue. Oh iya. Drama percintaan. Enggak, jadi drama Korea. Enggak. Bukan. Maksudnya main drama gitu yang kadang nangis, kadang marah gitu. Pengen jadi kayak artis gitu juga kan. Iya, pengen eksplor dirinya yang lain kali ya. Iya gitu. Lu pengen kok? Yang serius banget atau pernah? Jangan-jangan. Kalau gue udah kesampean waktu itu syuting bareng Baby Sabina sama Ari Irham tuh, gue main My Idiot Brother, terus gue jadi yang autisnya gitu, yang autis tantrum. Dari itu gue buat ngejalanin peran itu tuh lama banget risetnya. Gue main sama orang-orang berkebutuhan khusus tuh 1 bulanan lah gue main sama mereka, terus gue ikutin hari-harinya, gue lihat gimana mereka sekolah gitu, gimana mereka pulang sekolah, gimana mereka bersosialisasi sama orang lingkungan rumah atau lingkungan mereka gitu. Jadi sebenarnya udah kesampean, cuma filmnya belum tayang ya. Jadi kalau itu tayang gue pengen tahu sih, pengen lihat acting gue di situ sama pengen tahu respon orang kayak gimana gitu sih. Syutingnya udah lama berarti ya? Tahun lalu lah. My Idiot Brother ya? Yang kedua ya. Oh belum tayang nih sekarang nih. Gue pengen lihat gue. Iya, sama gue juga. Tapi lo berarti mau ya, Po ya? Mau. Kayak gitu ya.
Widih. Ya itu menarik sih, sisi yang beda ya soalnya ya. Iya. Posisi Terus yang di situ gue jago main keyboard gitu. Nah latihan keyboardnya tuh susah banget tuh. Beneran lu latihan? Iya. Jadi beneran main di film. Heeh. Oh. Terus belajar sama siapa lu? Kak Nunu Ada juga gabung? belajar juga sebulan. Abang tukang bahas. Tapi nih apa namanya, kan kalian sering banget pakai materi broken home ya dari pengalaman pribadi kayak gitu. Tapi Viko jadi karena udah punya pengalaman, mungkin ada trauma sendiri gitu. Tapi pengen berumah tangga nggak? Atau ekspektasinya tinggi kalau berumah tangga? Pengen sih berumah tangga, tapi pengen. Kalau pertanyaannya pengen ya pengen sih. Pengen. Jadi atau mungkin maksudnya kayak adakah trauma jadi karena ada broken home jadi nggak mau mengulangi lagi, jadi kayak memilih banget, berhati-hati gitu. Enggak sih, justru karena kita korban ya, anak-anak itu jadi korban, pengennya sebisa mungkin nggak ngulangin apa yang terjadi ke Ya, kita gitu, ya. supaya nantinya kalau Setuju. dititipin anak-anak saya nggak ngerasain Apa yang lu rasain saya dulu. rasain waktu itu ya. Kalau Rispo sendiri gimana? Lu punya anak lu, dua, apa tuh. yang kamu jaga nih supaya rumah tangga Oh. kamu tuh lebih solid dan anak kamu juga nggak akan ngalamin hal yang mirip? Istrinya Rispo tuh fans gua tau. Yang bener lu? Oh iya? Fansnya tapi dia kawin sama Rispo. Iya. Oh gitu kok. Iya, dia dulu pengen nonton Viko, nggak punya tiket gitu. Gue juga nggak ada lagi waktu itu final suci. Tiket gue udah habis dikasih sama Babe. Gue minta ini BBM-nya. BBM, udah gue tahu nih tahun berapa. Oh lu dapat 2 tiket akhirnya sama si Babe. Iya, udah kasih dia. Wah, Dapet deh ya kan. dapet. Sekarang deh. Sekarang. Anak 2. Anak udah 2. Jadi apa yang kamu ingin banget? Apa yang kamu Dari jaga? awal gue nikah itu kan gue orang tua gue itu selalu jadi motivasi buat gue gitu. Kalau jadi pelajaran buat gue gitu, gue jangan sampai kayak dia gitu. Jadi malah gue semangat pengen berumah tangga. Gue bisa nih anak-anak gue nggak jadi kayak gue gitu. Jadi emang sampai sekarang juga gue pengen jaga terus gitu. Jadi ya jaga kepercayaan istri segala macam, kesalahan-kesalahan orang tua gue tahu apa gitu, dan gue nggak mau melakukan hal-hal itu gitu. Jadi ya jadi pelajaran gitu, jangan sampai malah jadi apa ya, kan kadang ada anak bandel gitu, kenapa lu bandel? Oh gue broken home nih jadi bandel gitu lah. Kalau gue mikirnya dari dulu ya kan yang cerai dia, kita ngapain jadi ikut rusak juga Iya, gitu kenapa Bang. bandel Maksudnya gitu. iya, jadi pelajaran aja. Padahal kalau diambil pelajarannya malah bagus gitu. Iya, Jadi kita iya. tahu saat kita berumah tangga orang tua gue pada begini ya kita jangan gini, berarti gitu. Ya insya Allah gue aman ya. Amin ya, amin. Ya walaupun Amin. orang tua gue pas memutuskan menikah juga tujuannya awalnya pasti nggak Iya. mungkin dong ingin bercerai gitu. Iyalah. Ya. Iya. Ya orang nggak Kita- pernah tahu ya. Iya, Nggak iya, pernah iya. tahu ya. Tapi yang penting kan tujuannya kan bagus. Bagus. Kalian tuh bestie nggak sih? Maksudnya benar-benar everything semua diceritain? Sebelum Rispo nikah iya sih. Oh sekarang nggak? Karena kan Rispo udah ada yang diurusin lebih dari saya kan, jadi kayak saya sadar waktunya Rispo nggak bisa buat saya terus lah, jadi saya sejak dia berumah tangga saya berkurang intensitasnya. Nangis dia. Gue nikah malah nangis. Gue Oh, habis iya? ijab kabul dia. Nangis. Nggak, gue tuh dari kecil gue tidur nggak sekamar sama Piko pas nikah doang, pas habis nikah gitu. Jadi Oh, gitu, iya? iya sampai Oh, dulu gede gue sekamar sekamar terus? dari kan gue lebih dulu lahir ya. Iya kan abang. Iya kan? Pokoknya dari kecil banget, dari kecil sampai gede. Iya pas gua nggak sekamarnya pas gua kuliah Jogja sama pas gua nikah gitu. Jadi biasanya selalu bareng dari kecil. Iya, jadi ya ngobrol apa tahu gitu. Oh. Kamu semenjak kemarin udah keluar lulus sekolah ya, kan banyak ternyata Rispo banyak banget perannya di situ ya, untuk bantuin kamu, support kamu. Udah sempet ini belum nangis-nangisan atau apa? Kamu ada yang mau disampaikan nggak ke Rispo? Terakhir nih kita soalnya ada game abis ini. Terima kasih banyak atas perjuangannya, waktunya, Nangis nggak sih? pikirannya. Nangis dong biar tinggi ratingnya. Digantung-gantukin. Biar mata. Ayo nih acting drama. Kena asap biji jeruk pedih mata. Biji jeruk lagi aja.
Terima kasih lah ya buat abang Terima lah. kasih lah. Atas pengorbanannya sih gue mau direpotin segitu banyak sama gue terima kasih banget dan gue minta maaf. Mau janji juga yang penting gue rasa kayaknya bukan janji ke lu yang penting tuh act dari guanya bahwa gue tidak akan memposisikan lu dalam kondisi yang akan menyulitkan lu lagi sih gitu. Jadi, Oh. Amin. Tapi aku seneng dong lihat you have really true brotherhood ya. Iya, Karena iya, benar-benar susah senang selalu dibantu, selalu saling support. Iya. Oke. Tapi kita bukan tipe yang misalnya ya lu jangan gini ngobrol apa Enggak gitu. Maksudnya sekarang ini cuman begitu diantara kita ada yang susah ya. Kalau gua susah, dulu gua susah, Piko orang pertama bantu, pas gitu dia susah juga, ya gua sebisa Iya, mungkin iya. harus bantu. Bukan yang gitu. tiap hari teleponan lama ngobrol Kagak, gitu ya. Ngapain anjir? Gue punya anak 2 gitu. sekarang Orang juga kerjaan aja. Video call gitu. sekarang juga kalau video call gue dihadapin sama anaknya. Dia video call gue habis itu yang nongol anaknya. Terus lama adanya main aja. Oke, kita sekarang bukan namanya stand up comedy tapi sit down comedy. So ini game yang kita udah siapin buat Rispo dan Viko. You have to bikin joke bukan sih? Bikin satu bait materi komedi yang mengandung kata tersebut. Oh, one liner. One-liner. Karena kan berdua udah pasti lucu. Iya, mudah-mudahan. pressure. Awas ya nggak lucu. Dewa komedi loh. Enggak yang gini. Satu dewa komedi, satu ini roaster terbaik. Iya. Roaster bikin kopi. Enggak, katanya gini, kalau gue nggak lucu gue akan resign dari dunia ini gitu. Iya. Pernah sempat celetuk beberapa kali gitu ya. Baik Ya gini-gini nih yang rusak karir. Ayo siapa duluan? Siapa duluan? Dibacain ya katanya ya. Katanya dibacain. apa lu? Arwana. Lucu dari Arwana. Viko Gue apa? mesti one liner ya. One-liner. Oke. Viko apa? Gue bapak dan ibu. Wah. Waduh berat. Tukeran mau. Kalau gini aja, bapak dan ibuku adalah arwana. Tukeran nih. Oh tukeran. Tukeran. Iya oke. Ada gue jokes tentang Arwana. Oh ada. Ayo lo. Ayo Viko apa? Oke ya. Jadi obat batuk aja, obat batuk bapak dan ibu. Jangan lupa mikir bang nih. Saya terima kasih banget buat TS udah ngundang saya. Karena kalau nggak diundang sama TS, saya kebutuhan juga kan banyak ya. Ada keluarga, saya juga punya Arwana. Tadinya kalau nggak diundang sama TS, Arwana saya mau saya ajarin puasa Daud. Jadi sehari makan, sehari enggak gitu. Selang-seling. Boleh. Tuh kan dia pasti lucu, apalagi kakaknya. Adanya aja lucu banget. Gak mungkin dong, gak mungkin. Adanya bilang ngefans banget. Iya, adanya Pasti lucu, harus kakaknya lucu. berarti jauh lebih lucu. Jauh lebih lucu. Lahirnya duluan soalnya. Iya, jauh lebih lucu. Ya kerjaan saya mas stand up kalau ditodong gini hancur juga. Ya, saya terima kasih sama TS udah diundang ke sini. Iya. Sama ya. Karena kan saya banyak kebutuhan gitu. Bapak, ibu. Tadinya kalau nggak diundang TS, bapak ibu saya mau saya suruh puasa Daud. Sama aja. Itu lawakan dia. Aduh, kasihan. Beda bang. Kalau saya kan Arwana. Iya. Iya bener. Dia kan bapak ibu. Bener juga. Gak gue ngebayangin emak bapak lu disuruh puasa Daud. Nggak, dia mikir gini, oh
Viko lucu. Oh iya, pakai yang itu aja. Oh, lucu. Nyebelin. Ada lagi nggak? Ada lagi kan? Ada lagi sekali. Oh, sekali lagi. Viko mau memuji bakat kalian berdua loh, bener nggak sih? Lagi. Bukan settingan ini, tiba-tiba beneran. Biasanya dikasih ini, tapi di rumah udah dibilangin. Pas syuting siap. Ini beneran nih. Beneran surprise ini. Kita nggak ada settingan di sini. Iya, bener-bener skill ini mah. Skill. Apa katanya apa? Akuarium. Arwana tuh. Kamu apa? Saya digerebek. Sesuai hidup ya. Siapa duluan? Siapa duluan? Saya. Gue tahu ini Oh, susah cepet. banget tuh. Susah banget. Iya. Ayo. Tapi sebagai komedian senior lu pasti bisa melewati ini sih, gue yakin. Iya. Senior dan komedian senior dan lucu ya. Saya karena saya waktu ditangkap dibantuin Rispo, sekarang saya mau bantuin Rispo gantian. Gimana? Ini dua-duanya saya yang ambil. Gila. Ketahuan siapa yang cepet ya mikirnya. Gila. Wah, respect. Boleh. Masuk. Makasih. Saya digerebek sama di akuarium. Oke. Sama akuarium. Ya. Jadi waktu saya digerebek, polisinya nanya, taruh di mana barangnya gitu. Saya bilang, saya taruh di akuarium pak gitu. Kata polisinya, ya gimana sih, masa narkoba ditaruh di akuarium, itu narkoba bukan ikan arwana gitu. Kata polisinya. Terus lagian ngapain ngumpetin narkoba di akuarium? Saya bilang, ya wajar atuh ngumpetin di akuarium, namanya konsep ngumpetin kan naruh di tempat yang tidak diduga gitu. Betul. Jadi kalau saya ngumpetin di akuarium ya wajar gitu, karena saya manusia normal gitu. Kecuali saya komedian gitu. Saya kecuali saya pesulap. Kecuali saya magician. Kalau saya magician begitu ditanya, taruh di mana barangnya gitu. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya Pak. Ada di saku kiri Bapak. Boleh. Pas kok, Boleh. Kita ada satu toples lagi mau datang. Ayo Allah. Oh my god, thank you Rispo, thank you Viko. Semoga proyeknya datang rezeki banyak. Amin. Supaya Buat ikan Viko arwana juga, saya. brand semua langsung masuk lagi. Gopar juga. Amin. Amin. Itu harapan buat kita. Gua nggak ada yang doain ya. Iya. Kita doain juga. Saya balik modal. Gak ada masalah soalnya. Iya. Terima kasih juga TS. Kita percaya dengan memberikan orang kesempatan asal dia mau membuat yang terbaik. Wih. Berbuat yang terbaik selalu. Oke, thank you teman setia for watching. Jangan lupa nonton program-program TS Media yang lain, banyak banget, ada Boho, Travel Secrets, apalagi banyak banget ya pokoknya. Jangan lupa nonton. I'll see you in the next episode. Bye.